lagi dalam ibadah online kita. Nah, namun sebelumnya kita akan berdoa. Kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu ini sehingga kami dapat beribadah lagi dalam minggu ini Tuhan. Memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, dan berkati juga kakak-kakak yang memimpin ibadah dan ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Memberkati kami semua, adik juga yang berfirman. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Laskar Kristus. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang menyatakan pertama kali dengar firman Tuhan. Adik-adik boleh berdiri ya, kita menyanyikan pujian ini dengan gerakan. Adik di rumah, apa kabar? Ya, kakak harap kita semuanya sehat-sehat saja. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami saat ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi ini kita akan bercerita tentang Yakub. Yakub menjadi Israel. Ya. Nah, melalui riwayat Yakub kita dapat melihat bagaimana Allah itu panjang sabar, Allah itu murah hati, tetapi Allah itu juga penuh dengan keadilan dan kesuciannya. Nah, kita bisa melihat bagaimana pada waktu itu Yakub pernah menipu Esau kakaknya untuk mengambil hak sulung Esau. Nah, kita melihat bagaimana Yakub melarikan diri dari kejaran Esau sang kakak. Tetapi kita bisa melihat di situ bahwa Allah tidak membuang Yakub sekalipun Yakub telah berbuat kesalahan. Bahkan Allah mengadakan perjanjian yang baru dengan Yakub di Betel.
Ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Yakub di Betel, di situ kita bisa melihat bagaimana Allah mendidik Yakub melalui banyak pengalaman pahit selama ia berada di rumah Laban atau pamannya, jauh dari negeri perjanjian. Tapi janjinya, Allah mengatakan, "Aku akan membawa engkau kembali ke negerimu." Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan cerita yang berikut ini yang berjudul Yakub menjadi Israel. Di padang belantara yang luas dan sunyi, terdapat suatu rombongan besar sedang berjalan dari kota Haran ke arah sungai Yordan. Ternak-ternak yang banyak seperti sapi, kambing, dan domba berjalan perlahan-lahan. Para gembala terus menjaga supaya tak seekor pun yang ketinggalan. Nah, siapakah mereka? Mereka adalah rombongan Yakub yang meninggalkan Haran pulang ke tanah Kanaan, karena Tuhan telah berfirman kepadanya, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Di mana-mana tampak kegembiraan menyelimuti mereka. Ada yang tertawa, ada juga yang bergurau. Tetapi di manakah Yakub berada? Ia tak terlihat di antara orang banyak. Yakub memang tidak ada di situ. Ia sedang menyendiri sambil berjalan hilir mudik tak menentu. Adakah yang memberatkan pikirannya? Apa yang terjadi jika kami bertemu? Pikiran itu yang memenuhi dan memberatkan hati Yakub. Ya, Yakub tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ia bertemu dengan Esau. Ia hanya ingat wajah berang penuh kemarahan yang terpancar dari muka kakaknya ketika ia menipunya 20 tahun yang lalu. Nah, apakah Esau akan membalaskan rasa dendamnya kepada Yakub, kepada Lea, Rahel, dan anak-anaknya? Aku harus tahu bagaimana sikap Esau terhadapku. Hei, kamu kesini dulu. Pergilah ke tanah Sir dan bawalah berita kepada kakakku Esau. Katakanlah kepadanya, Yakub hambamu sudah lama tinggal di rumah Laban sebagai orang asing. Sekarang ia mempunyai sapi, keledai, kambing, domba, dan hamba laki-laki dan perempuan yang banyak. Ia mengirim kabar kepada Tuan supaya ia mendapat kasih dari Tuan. Hamba-hamba itu pun telah pergi, tetapi hati Yakub tak kunjung tenang juga. Waktu dirasakannya berjalan lambat. Kabar apa yang akan mereka bawa? Demikianlah pikiran Yakub. Akhirnya pesuruh-pesuruh itu datang. Langkah mereka yang tergesa-gesa membuat hati Yakub berdebar-debar. Sebelum mereka tiba di hadapan Yakub, mereka telah berteriak, "Celaka! Esau telah berjalan ke arah kita. Ia datang bersama-sama 400 laki-laki." Tetapi untuk apa mereka datang? Apakah dia mau menerima kabar yang kalian bawa? Hamba-hamba itu pergi beristirahat dan Yakub memasuki kemahnya. Dia tahu dalam kesusahan ini hanya Tuhan yang dapat menolong dan menyelamatkan. Tuhan Allah Abraham dan Ishak ayahku yang pernah berkata kepadaku, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada sanak saudaramu." Aku tahu bahwa aku tidak layak menerima segala berkat-Mu. Waktu aku pergi ke Haran 20 tahun yang lalu, aku menyeberangi sungai Yordan ini dengan membawa sebuah tongkat saja. Dan sekarang aku sudah memiliki ternak yang banyak. Selamatkanlah aku dari tangan kakakku, supaya dia tidak membunuh aku, juga istri-istri dan anak-anakku yang masih kecil. Tuhan, Engkaulah yang berjanji kepadaku bahwa Engkau akan berkati aku dan akan berbuat baik terhadap aku. Yakub keluar lagi dari kemahnya. Ia pergi melihat ternak-ternaknya dan mencari yang paling bagus untuk dihadiahkan kepada Esau. Ia menentukan hamba-hamba yang harus berangkat langsung dan mengiringi ternak-ternak yang dipilih dan menyerahkannya kepada kakaknya dengan memberi salam dari Yakub. Matahari sudah tenggelam di dalam kegelapan malam. Yakub bergumul seorang diri. Sungguh-sungguh seorang diri kah ia? Tidak. Tuhan Allah melihat pergumulan dan ketakutan Yakub. Tuhan juga sudah mendengar doa Yakub. Malam itu juga Tuhan datang menemui Yakub. Allah pernah memberkati Yakub dalam mimpinya di Betel. Allah pernah berbicara kepadanya, tetapi malam itu
Allah datang untuk bertanding dengan Yakub. Allah mau menunjukkan kepada Yakub siapakah dia dan siapakah Allah. Dalam pergulatan itu Yakub kalah. Allah memukul pangkal pahanya, tetapi Yakub tidak membiarkan Allah meninggalkannya begitu saja di dalam kekalahannya. Aku tidak membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Siapakah namamu? Allah bertanya kepada Yakub. Yakub terdiam sebentar. Namanya Yakub yang artinya penipu. Mungkin Allah tidak mau memberkatinya karena memang dia adalah penipu. Tetapi akhirnya ia menjawab dengan terus terang. Namaku Yakub. Rombongan Esau telah semakin dekat dan rombongan Yakub berjalan mendekat. Sebelum rombongan itu bertemu, Yakub sujud sampai 7 kali hingga ia sampai di dekat kakaknya. Melihat hal itu, Esau berlari mendapatkannya. Tidak ada pedang di tangannya, wajahnya pun tidak geram seperti dulu lagi. Mereka berpelukan dengan sangat terharu. Keduanya menangis, permusuhan yang begitu lama seolah-olah tidak pernah ada. Kemudian Yakub memperkenalkan keluarganya satu demi satu, tiap istri dengan anak-anaknya. Esau juga dengan ramah menerima hadiah Yakub, yaitu ternak-ternak pilihan. Kemudian Esau meninggalkan Yakub untuk pulang sendiri, karena ia mengerti bahwa Yakub dengan semua anak dan ternak yang banyak tak dapat berjalan secepat rombongan Esau. Mereka akan bertemu lagi di tempat tinggal Ishak, ayah mereka yang masih hidup. Pada saat itu Ribkah sudah meninggal. Kemudian Yakub berangkat dari Betel untuk mengunjungi Ishak ayahnya. Dalam perjalanan itu terjadilah sesuatu yang sangat menyedihkan oleh Yakub. Rahel meninggal setelah ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Anak kecil itu diberi nama Benyamin. Bayi Benyamin masih sempat dipeluk dan digendong oleh kakek Ishak, tetapi Ishak yang sudah tua sekali akhirnya meninggal dunia juga. Esau dan Yakub menguburkan dia dengan damai sejahtera. Nah, bagaimana adik-adik kisah tentang Yakub tadi? Menarik bukan? Nah, melalui kisah Yakub tersebut kita bisa melihat bagaimana Allah rindu, Allah ingin agar hidup kita senantiasa tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Allah rindu kita percaya bahwa Tuhan dapat mengurus hidup kita. Sekelam apapun masa lalu kita, yang mungkin kita dulunya pernah berbohong, pernah memukul teman, pernah mungkin mencuri, pernah berbohong dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita dan Tuhan akan mengatur hidup kita. Nah, untuk itu adik-adik semua yang saya kasih dalam Kristus Yesus, mari mulai sekarang kita terus berdoa kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun hidup kita dan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, adik-adik kami yang mendengar. Memberkati mereka dalam masa tumbuh kembang mereka, supaya mereka boleh menjadi berkat di mana mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik, demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan di terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik ya. Mari kita berdoa, kakak ibu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini yang akan diberikan oleh adik-adik. Berkati orang tua mereka Tuhan dalam pekerjaan maupun usaha mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, semuanya sudah siap persembahannya? Mari kita siapkan persembahannya, kita memberi untuk Tuhan. Namun sebelum itu ayo kita berdiri, kita akan menyanyi pujian mengatakan aku bawa persembahanku kepada Tuhan. Ayo kita bernyanyi. Aku bawa
cerita firman Tuhan, sudah bernyanyi, memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita ini dengan doa. Kakak yang pimpin, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih sudah Engkau menyertai menolong kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami sekolah minggu. Kami percaya Tuhan melalui berkat yang Kau berikan pada kami hari ini, melalui cerita, puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, semua ini menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik semuanya, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Sekolah minggu.